Nah ini deh untuk TPA-nya kemarin kalian gimana soalnya tuh? Ada berapa jenis soal? Matematika, fisika, bahasa Inggris ya? Siap kak, ada 3 kak. Kalau matematika tuh kira-kira apa aja yang keluar? Tes. Halo? Siap kak, izin menjelaskan kak. Jadi untuk matematika yang keluar itu ada matriks, lalu ada izin kak, menurut saya itu masih menjurus ke ada beberapa materi SMA seperti itu kak, materi kelas 12 SMA seperti itu. Kayak ujian nasional berarti. Siap kak, iya. Kalau Tapi yang mungkin levelnya lebih divariasikan. Oh, kalau yang fisika? Siap kak, izin menjelaskan kalau fisika itu ada seperti materi gelombang, lalu ada tentang beberapa seperti listrik juga ada. Waktu itu saya dapat kak. Oh, listrik ya. Siap kak. Kalau bahasa Inggrisnya masih umum ya, Kak, ujian-ujian nasional gitu ya? Siap kak. Iya kak. Terus di sini alur pendaftaran PKTJ dari awal sampai akhir. Nah ini udah dijelaskan, nggak apa-apa. Terus dari Akbar Legion nih, untuk pengaruh mata minus 1,25 bisa nggak masuk di PKTJ? Atau enggak, temenmu ada nggak yang di kelas pakai kacamata? Izin menjelaskan. Untuk di kelas saya sendiri itu tidak ada kak, tapi untuk di kelas yang lain di jurusan yang sama itu ada kak yang pakai kacamata seperti itu. Itu pola pembibitan apa reguler? Siap kak, izin menjawab. Di pola pembibitan ada kak. Oh ada. Soalnya kakak dengar itu batas toleransinya untuk pola pembibitan itu 1,5, reguler itu 2 kalau nggak salah. Kakak pernah dengar. Siap kak. Terus di sini ada lagi untuk peluang itu lebih menurut kalian aja, untuk peluang itu lebih besar daftar STTD atau PKTJ? Siap kak, izin menjelaskan. Jadi menurut saya kalau kita berbicara peluang antara PKTJ dan STTD, di PKTJ sendiri itu polanya itu kan Kementerian Pusat. Jadi kita saingannya itu sama satu seluruh Indonesia. Saingannya itu nasional seperti itu kak. Jadi rankingannya pun nasional seperti itu. Sedangkan kalau di STTD kan kita bisa lihat ada pola pembibitan daerah. Jadi kita saingannya itu per daerah. Cuman sedangkan kita harus juga bisa menerka-nerka saingan yang kita tembak di daerah kita itu berapa kuota dengan saingannya seperti itu kak. Jadi menurut saya lebih membuka peluang itu di Kementerian Pusat kak, seperti itu. Karena kalau di Kementerian Daerah itu yang mendaftar di daerahnya sendiri banyak, tapi hanya memerlukan kuota 2 atau berapa seperti itu kak. Walaupun nanti mungkin ada yang lolos tapi dilempar ke daerah lain. Iya. Jadi menurut saya pribadi, saya lebih menemukan peluang di Kementerian Pusat seperti itu pak. Walaupun nanti seumpama ada teman saya yang mendaftar di PKTJ juga, tapi karena kuota di PKTJ sudah penuh, lalu dipindahkan ke sekolah lain seperti itu pak. Akhirnya lulus juga? Jadi taruna Siap juga? lulus kak. Siap jadi taruna kak. Pola pembibitan juga? Siap kak. Oh yang sistem crossing prodi itu ya? Siap kak.
Terus ada lagi kuota pola pembibitan Taruna PKTJ berapa setiap jurusannya? Nah kalian berapa tuh kemarin setiap jurusannya? Siap Kak, izin menjelaskan. Jadi untuk kuota pola pembibitan di PKTJ tahun 2019 itu yang jurusan MKTJ ada 60. Lalu untuk jurusan D4 TRO atau D4 TKO itu 30, yaitu satu kelas. Dan untuk yang jurusan D3 PKB atau D3 TO itu 90 Kak. 90. Siap. Jadi mungkin nanti per tahunnya akan ada pembaharuan lagi atau bagaimana mungkin. Oh. Terus untuk biaya kuliah kalian berapa tuh? Bayar pertamanya berapa dulu? Izin menjawab untuk pola pembibitan sendiri, kalau tidak salah kemarin kurang dari 20 Kak. Kurang dari 20 plus per bulannya 750 ya? Izin menjawab untuk di PKTJ sendiri untuk pola pembibitan itu membayar uang per makanan dan laundry Kak itu per bulannya kurang lebih 750 Kak. Per bulannya. Siap Kak. Berarti semester nggak kena ya? Siap tidak Kak. Terus untuk untuk cewek yang tinggi badannya 158 dan berat badan 55 bisa nggak masuk? Ya bisa lah. Bisa kan Teh? Siap Kak, izin Kak, izin menjawab. Itu tidak apa-apa Kak, karena teman saya waktu tes juga berat badannya lebih dari itu juga ada Kak, seperti itu. Lulus dia, lulus. Siap Kak, lulus Kak. Oh, soalnya kalau bicara tentang berat badan kan nanti juga bakal dibentuk pas pendidikan. Siap Kak. Siap Kak, betul Kak. Nah ini kalau mau tes di PKTJ Tegal ini bisa di Jakarta nggak tesnya? Bisa kan ya? Dulu kamu tesnya di mana nih? Siap Kak. Siap Kak, kalau saya sendiri saya tesnya di BP2TD Bali Kak, atau sekarang Polda Bali Kak. Kalau izin menjawab, kalau saya sendiri itu tesnya di PIP Semarang Kak. PP Semarang karena kan emang itu domisili yang dekat rumah kan sekolahnya. Siap Kak. Berarti adik nih kalau pengen di Jakarta ya otomatis di STIP nanti tesnya. Siap Kak. Nah ini ada pertanyaan biaya saat tes itu berapa dari awal? Pasti beda-beda kan? Siap Kak. Untuk biaya sendiri ya silakan Anart ya. Nggak lanjut aja Cik, nggak apa-apa. Siap Kak, izin menjawab. Untuk biaya tes sendiri itu berbeda setiap tesnya Kak. Tapi untuk beberapa tes seperti tes kesehatan itu waktu itu saya via transfer Kak bayarnya. Cuma saya lupa nominalnya berapa karena ada perbedaan dari tahun ke tahunnya seperti itu. Coba. Di bawah 1 juta kan masih untuk tes kesehatan? Siap Kak, masih di bawah 1 juta Kak. Nah ini ada lagi yang bertanya, menurut kalian nih pendidikan di PKTJ udah mengikuti perkembangan nggak menurut kalian? Siap Kak, izin menjawab. Jadi menurut saya pribadi sebagai taruni PKTJ, menurut saya di PKTJ sendiri itu sudah mengikuti era globalisasi Kak. Mulai dari kebiasaan kami
yang setiap hari Selasa itu ada English Day atau Hari Bahasa Inggris, dan juga di metode pembelajarannya pun juga menggunakan sistem yang mudah untuk kami pahami tapi secara modern seperti itu Kak. Ada juga yang sedang kami lakukan sekarang, yaitu adalah kuliah e-learning atau kuliah online, yang dimana sistematisnya itu juga sangat dimudahkan tapi berstandar globalisasi seperti itu Kak. Dan juga sekarang kami menggunakan absen online seperti itu Kak. Menurut saya sih kalau sudah mengikuti perkembangan zaman atau belum, menurut saya di PKTJ sendiri sudah mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti yang julukannya itu adalah milenial seperti itu Kak. Ya, terus ini lagi ada tanya, SMK Multimedia bisa nggak masuk PKTJ? Siap Kak, izin untuk mengulang pertanyaan kembali Kak, bagaimana Kak? Untuk SMK Multimedia itu bisa masuk PKTJ nggak? Siap Kak, izin menjawab Kak. Jadi spesifikasinya untuk sekolah yang bisa mendaftar di PKTJ itu, yang pertama adalah SMA MIPA atau Madrasah Aliyah MIPA, SMK Teknik Mesin dan Otomotif, Teknik Komputer, Teknologi dan Informatika, atau SMK Listrik, Elektro, Sipil atau Bangunan, dan Mekatronika. Seperti itu Kak. Itu adalah sekolah yang bisa persyaratan pendidikan untuk masuk PKTJ. Jadi untuk multimedia sendiri tidak ada di persyaratannya Kak. Oh, iya.